Dari mata turun, tuh kan benar. Kalau matanya kotor, hatinya, makanya kalau orang ingin bersih hati, jaga pandangan. Hati-hati. Dulu zaman saya SMA, mau maksiat tuh rada susah, ya kan Pak? Kayaknya Bapak sejaman sama saya nih kan. Dulu tidak ada ini, ngelihat orang kelamaan, ketahuan. Sekarang lihat aurat orang, lihat istri orang, lihat suami orang. Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, berkahi majlis ini, catatkan yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya, menjadi hamba-hamba yang Engkau muliakan dengan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat amal soleh, nikmat akhlakul karimah, nikmat istiqomah, nikmat husnul khotimah. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang kedengaran, tes, bisa dibantu volumenya dibesarkan untuk monitor. Apa kabar? Apakah Allah sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah setiap kita bicara didengar oleh Allah? Didengar tidak? Adakah yang tidak didengar oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah tidak tahu sesuatu? Alhamdulillah. Suaranya jelas ini? Semua bisa menyimak? Alhamdulillah, terima kasih. Semua orang ingin sukses. Tidak ada yang mau gagal. Sekali lagi minta, boleh dibesarkan monitornya? Nggak bisa dengar. Semua orang ingin sukses, betul? Setiap orang tua ingin anaknya sukses. Setiap yang bisnis ingin sukses. Apa itu sukses? Berhasil? Itu terjemahannya, Bu. Apa itu sukses? Dalam Islam sukses itu apa? Surat Ali Imran 185. Silakan buka. Ini ilmu sukses. Jadi sukses itu, apakah sukses itu kaya? Apakah sukses itu punya jabatan tinggi? Apakah sukses itu terkenal? Ini jawaban sukses. Ali Imran 185. Sudah dapat belum? Semuanya baca supaya nanti tahu apakah kita sukses atau tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Orang kaya mati. Orang terkenal mati, orang pintar mati, pejabat mati,
Kiai, ibu-ibu ini, gitulah. Bapak-bapak, setiap yang bernyawa pasti mati. Ingat baik-baik. Yang kedua, wa innama yutawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah, hanya pada hari kiamat ditentukan ganjaran. Jadi di ini sambil tunggu mati adalah ujian. Tidak ada orang sukses yang sebenar-benarnya, karena kesuksesan yang sebenarnya di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka itulah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berhasil. Jadi dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah kaya itu sukses? Apakah jadi orang kaya itu sukses? Kalau di akhirat dengan kekayaannya dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sukses. Tapi kalau di dunia kaya, di akhirat masuk neraka dan tidak masuk surga, dia gagal. Dunia ini adalah ujian. Ingat Al-Anbiya ayat 35 yang sudah kita bahas. Kullun nafsin da'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benar. Di dunia ini adalah ujian. Tidak punya uang? Jawab. Tidak punya uang? Banyak uang? Dihina? Dipuji? Sakit? Sehat? Belum punya suami? Jawab, belum punya suami? Sudah punya suami? Kenapa lebih keras? Belum punya istri? Belum punya istri? Sudah punya istri? Kalau lelaki tenang aja, dia sembunyikan penderitaannya. Belum punya anak? Sudah punya anak, hidup ini sepenuhnya ujian. Yang lulus nanti dilihat di yaumal qiyamah, baru ketahuan. Di dunia mungkin miskin, di akhirat bisa kaya sekali, punya istana di sorga. Bisa itu. Di dunia mungkin punya istana, tapi di akhirat bisa tersiksa. Na'udzubillah. Ibu jangan kecewa dengan wajah yang ada sekarang, karena wajah ini adalah Ibu, jangan takut jadi tua, karena di dunia ini hanya ujian. Ibu kan dulu nggak kayak gini kan? Waktu SMP udah begini. Kalau udah begini takut teman-teman SMP. Ujian, jangan takut jadi tua. Kalau ibu ingin sukses, bukan ini wajahnya. Sukses itu ibu jadi bidadari di surga, itu sukses. Nikmati jadi tua, ya Bu. Kenapa? Karena udah jadi. Jangan risau jadi tua, karena goal kita adalah di surga. Apakah istri saya yang ini di dunia, di akhirat, apakah ini yang jadi surga? Gimana Pak? Saya dengar ceramah Ustadz Abdul Somad itu.
nanti ke sorga sama istri. Si bapaknya bengong, jadi yang ini lagi Ustaz. Di sorga tidak akan berantem. Nah, jadi sukses itu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, faqad faz, itulah sukses. Di dunia hanya ujian. Jadi kalau punya kekayaan, ujiannya ringan atau berat? Berat. Kalau jadi pejabat tinggi, ujiannya ringan atau berat? Bagus. Perlukah kita iri kepada orang lain yang dikasih dunia? Tidak perlu iri. Karena nanti di dunianya sepertinya hebat, di akhirat dihisab semuanya. Di dunia juga sebetulnya sudah sengsara, Bu. Coba ibu ke pasar, mau pakai gelang yang ada berliannya atau pakai karet gelang? Mana yang merasa tenang? Singapura paham tak karet gelang? Ini ada tamu Singapura, ada dato dari Malaysia, paham tak karet gelang? Tak paham ya? Tak apa-apa, tak apa-apa. Ini kamera geser ke tengah, yaitu ibu-ibu agak emosi di belakang ya. Pokoknya jangan menghalangi siapapun supaya tidak ada yang kecewa. Gitu Bu? Alhamdulillah. Jadi kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, goalnya adalah sorga. Nah di sorga itu ada yang masuk neraka dulu baru ke sorga. Ada yang langsung ke sorga. Nah yang sukses itu yang tidak masuk neraka dulu. Apa sih yang paling utama amalannya supaya orang masuk sorga? Surat Asy-Syu'ara ayat 8889. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tidak manfaat harta dan anak-anak illa kecuali man atallaha yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Ini kuncinya. Jadi puncaknya bahagia di surga berjumpa dengan Allah. Siapa? Apakah banyak hartanya, anaknya? Bukan. Tapi orang yang bersih hatinya. Kolbun salim. Apa arti kolbun salim? Hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tidak cacat, hati yang tidak ada gangguan. Kolbun salim. Jadi kalau ingin jadi orang sukses dunia akhirat, harus punya kolbun salim. Jelas? Lahir dulu atau hati dulu? Kenapa yang jumpa Allah bukan yang banyak amalnya? Ada yang amalnya banyak, tapi ria. Kena penyakit senang dipuji orang. Ada yang dia punya kedudukan, punya kekayaan, tapi sombong. Iblis lebih dulu kenal ke Allah. Iblis lebih dulu ibadah kepada Allah. Tapi iblis dilaknat Allah. Kenapa? Ujub. Ana khairu minhu. Aku lebih bagus dari Adam, lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Iblis aba wastakbaro, enggan memenuhi perintah Allah dan takabur. Jadi bukan tidak kenal Allah, bukan tidak taat, tapi ujub dan takabur. Ada lagi penyakit dengki. Apa yang dengki? Orang yang dengki itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.
Apa akibatnya? Al-hasadu, kedengkian itu membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jadi ada orang yang sholat, saum, sedekah, umroh, dia berbuat banyak kebaikan, tapi tidak selamat. Karena apa? Hatinya. Ria, namanya tengil. Tahu tengil? Takabur, egois, norak, ria ya, galak, iri dengki, licik. Makanya kali ini kita coba bagaimana supaya kita punya hati bersih. Mau? Ibu kalau mau tidur sibuk membersihkan apa? Wajah? Bukan membersihkan hati, pantas berantem mau tidur ya. Ibu datang ke sini sibuk menata apa? Menata kerudung, bukan menata hati. Kenapa hati? Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Ida solahat solahal jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Di dalam jasad ini ada sesuatu nih, kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi orang baik itu pasti karena hatinya baik. Tapi ada orang itu dia ngomongnya jelek, tapi hatinya baik. Tidak mungkin. Orang ngomong jelek itu pasti hatinya jelek. Karena kalau hatinya baik, pasti bicaranya baik. Jelas, Bu? Ada Denny? Mana? Sini. Sebentar ya. Jadi, Bapak Ibu, dakwah Rasulullah SAW itu sasarannya hati. Karena kalau hatinya baik, maka semuanya jadi baik. Hati baik, mikir baik, bicara baik, berbuat baik. Semuanya ini awal dari hati. Nah, kalau kita udah keburu kotor nih, bagaimana caranya supaya memperbaiki hati? Kalau piring kotor, apa yang harus dilakukan pertama? Dicuci. Kalau kita ingin punya hati baik, kita harus tahu pencuci hati. Pencuci hati yang paling penting dan utama, sederhana, namanya zikrullah ta'ala. Ulangi. Jadi orang yang paling banyak zikirnya, paling banyak bersih hatinya. Kenapa? Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, kata Allah, aku ingat padamu. Salah satu hadiah bagi yang zikir adalah dibersihkan hatinya. Contoh, apa zikir yang paling membersihkan hati? Salat. Salat itu zikrullah yang paling komplit. Salat itu zikrullah dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat. Benar? Dimulai dari niat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada syahadat, ada sholawat, ada salam, ada al-fatihah, umul Quran, ada ayat-ayat, ada ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud yang semuanya ini bisa berbuah ampunan Allah. Makanya Bapak, sholat subuh ke duhur, duhur ini pengampunan dosa. Kayak orang di rumah, di depan rumah ada sungai 5 kali mandi. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, maghrib, 5 kali mandi bersih. Makanya orang yang ingin hatinya bersih,
bagus sholatnya. Kalau bapak ibu sholatnya bagus, apa hasilnya? Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Orang yang sholatnya bagus, dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Dia tuh suka sholat, tapi marah-marah melulu. Bagus sholatnya, cuman sholatnya kurang bagus. Ngerti tidak nih? Ada yang baru sholat terus marah. Saya lagi sholat nih. Gimana nih? Orang yang sholatnya bagus, oleh Allah ditolong, akhlaknya jadi bagus. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kok ada koruptor sholat, berarti sholatnya kurang bagus. Karena kalau koruptor sholatnya khusyuk, dia nggak akan korupsi. Ini ibu-ibu ini rajin sholat, tapi ngomel dan bawel, berarti sholatnya kurang bagus. Karena kalau ibu sholatnya bagus, ibu tidak akan bawel, rewel, ngomel. Begitu. Jelas tidak Om? Perbaiki sholat. Kalau tiang ini roboh, masjid ini roboh tidak? Kalau sholatnya jelek, hidupnya jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Siapapun yang ingin punya hati bersih, perbaiki sholat. Percayalah Pak. Kita kalau mau berjumpa dengan orang, serius. Mengerjakan tugas, serius. Masak, serius. Lihat HP, serius. Satu-satunya yang jarang serius adalah sholat. Benar atau benar? Kita sholat tidak serius. Allahu Akbar. Udah belum ya Fatihah? Udah. Jarang sholat kita nikmati. Padahal itu kuncinya. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Sholatnya berkualitas, hatinya bersih. Akhlak jadi bagus. Perbaiki sholat. Siap ini hadirin? Tahu dari mana awalnya memperbaiki sholat? Dari tekad ingin sholatnya diterima. Selama ini kita sholat hanya sholat. Belum ingin sholatnya diterima Allah. Pokoknya kalau sholat bagus, kemana-mana bagus. Ke akhlak jadi bagus, ke rezeki jadi bagus, keluarga jadi bagus. Perbaiki sholat. Berikan perhatian lebih banyak kepada sholat. Apalagi yang harus dilakukan? Belajar arti bacaan sholat. Ibu, bapak, kita sering sholat tapi tidak ngerti. Bagaimana bisa nikmat sholat kalau tidak mengerti? Ingin hati bersih, perbaiki sholat, belajar tentang arti makna bacaan sholat. Ini dari tadi memperhatikan saya, khusyuk. Kenapa? Karena ngerti. Coba saya ceramah pakai bahasa Eskimo. Pasti stres. Ini Ramadan nanti mau cari masjid yang mana? Yang bacaannya panjang atau yang ringkes? Kenapa? Karena enggak ngerti. Kalau kita ngerti bacaan sholat, apalagi arti Al-Quran, imam bacaannya panjang tuh, ya seperti sekarang ini kita tuh menikmati. Halo? Ini kan pada manteng begini, jauh-jauh datang ke sini untuk mendengarkan. Sebetulnya Al-Quran ketika dibaca itu ya seperti ini harusnya. Tapi kalau kita belum ke sana, minimal bacaan sholat, minimal Fatihah kita mengerti.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Wahai Maharaja yang menguasai hari pembalasan. Terus, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah kami mengabdi beribadah, dan hanya kepadamu wahai Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Tahu kan yang diberi nikmat? Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Kalau sholat kita terkabul, Nabiyyin tidak mungkin. Tapi kita akan jadi Siddiqin. Orang yang benar hidupnya. Akan jadi Syuhada. Bisa ke arah sana. Akan jadi Sholihin. Orangnya bahagia dan mulia. Bukan orang yang engkau murkai. Bukan orang yang sesat. Tapi kita Fatihah nggak ngerti. Padahal kalau ngerti nikmat. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi. Warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Warzukni, beri saya rezeki yang halal berkah. Wahdini, beri saya tuntunan, tunjuki saya. Warzukni, apa lagi? Lupa semuanya, ha? Wa'afini, beri saya keselamatan, kesehatan. Wa'fu anni. Tahu apa wa'fu anni? Dihapus semua jejak dosa dan aib. Enggak ada bekasnya. Kita mah enggak ngerti. Iya kan? Subhanallah, pernahkah ibu minta sesuatu ke suami dengan permintaan secepat bacaan sholat? Kita kan debik firwar hamni wajuni fani wajukni wahdini wa Allah subhanahu Allah atahiyatum barakatuh salawatu. Untung oleh Allah enggak disambar petir. Coba ibu ke suami ngomong kayak gitu, pas suami minta makan ya beli obatnya. Kata suami, anak-anak ada obat penenang enggak? Mau akhlak baik, perbaiki sholat. Mau hati bersih, perbaiki sholat. Mau doanya diijabah, sholat. Berikan perhatian khusus kepada sholat. Lebih dari memperhatikan apapun. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dan sholat itu tiangnya. Kita ini diciptakan untuk sholat. Nunggu waktu sholat itu tugas kita yang utama. Sambil nunggu waktu sholat kita kerja sebagai ibadah. Sambil nunggu waktu sholat kita dagang sebagai ibadah. Jadi sholat dulu. Lampu. Nah gitu. Lampunya ke bapak aja. Nggak apa-apa, perkara kecil ya kan. Lanjut. Sholat tepat waktu. Itu pembersih hati. Berarti kita mengutamakan Allah. Sholatnya kalau lelaki TBM, tepat waktu berjamaah di masjid.
Jangan lepas sholat sunnah rawatib. Qobla subuh, ulangi. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib. Ibu jangan duluan, saya yang ceramah ya. Pakai nyebut ba'da asar segala. Ulah, astagfirullahaladzim. Tenang ya Pak, memang biasa ibu-ibu. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan pernah ditinggalkan. Plus tahajud. Kalau sehari bisa 40 rakaat, top. 17 fardu, 10 atau 12 sholat nawafilnya, rawatibnya, plus 11 tahajud. 40 tuh. Bisa bersih hati. Tenang. Orang yang bersih hati itu tenang. Apalagi amalan yang bisa menghapuskan dosa? Sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Makanya jamaah yang sering sedekah seperti air menyiram api. Makin sering sedekah, makin bersih, makin tenang, makin jauh dari musibah, makin bersih hatinya. Dengar ya Bu, Pak, kalau ada orang suka marah-marah, itu biasanya sholatnya kurang bagus dan pelit. Kenapa? Karena orang yang senang sedekah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra, orang yang bertakwa. Bahagia itu bukan dengan ngumpul-ngumpulkan uang, bahagia itu dengan bersedekah. Mau bersih hati? Jawab. Zikirnya apa yang selanjutnya sesudah sholat? Sedekah Pak. Jadi caranya gini, dikit-dikit sedekah. Ada berita gembira, sedekah. Nggak harus selalu banyak. Tapi sering. Sering, itu kuncinya. Pagi bangun tidur, alhamdulillah sehat. Langsung cari QRIS, DT Peduli, net sedekah. Apa-apa, 1 juta juga ya. Maunya berapa tuh? Kalau saya nyebut 1.000 nanti diijabah pelit seumur-umur. Dapat berita ibu sakit, langsung sedekah. Anak ternyata nilainya bagus, sedekah. Mau berangkat, sedekah. Habis dong, nggak akan bisa habis. Mana qasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mau bersih hati? Mau tidak? Sedekah. Ikhlas. Demi Allah sedekah itu penghapus dosa. Apalagi yang bisa membersihkan dari hati dari dosa, tebak. Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah. Dengar Pak, Bu, 1 huruf Al-Quran kalau dibaca, 1 huruf kali 10 kebaikan, 10. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Kenapa orang yang rajin baca Quran dosanya diampuni oleh Allah? Karena innal hasanah yudhibnas sayyi'at. Karena perbuatan kebaikan itu menghapuskan keburukan. Gini, baca Quran itu 1 huruf, kalau ikhlas 10 kebaikan. 1 kali kebaikan dikali 10. Nah, setiap kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Jadi makin banyak baca Quran, makin bersih dari kesalahan. Kalau baca Al-Baqarah, 286 ayat, 25.500 huruf, berarti 1/4 juta kebaikan kita lakukan. Mudah-mudahan 1/4 juta kesalahan terhapuskan. Keren tidak nih Han? Udah hati tenang, pahala melimpah, dosa diampuni, kemudian juga urusan dimudahkan. Kan rumus Quran begitu. Makin banyak baca Quran,
makin dimudahkan urusan. Ingat bulan lalu kalau di rumahnya yang sering-sering berantem, di rumah dikit-dikit kayak botol soda beletuk, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit. Kenapa di rumah? Padahal rumahnya bagus, perabotannya mewah, kok kayaknya susah banget. Itu rumah mesti kurang sholat sunnahnya, kurang baca Qur'annya. Mau rumahnya lapang tidak? Kalau ngelapangin rumah harus ngebongkar rumah tetangga. Nggak mungkin. Ngelapangin rumah tuh baca Quran, Pak. Ini serius. Bu, Ibu, ada yang suaminya rada galak tidak? Pak, ada yang istrinya galak tidak? Mau supaya jinak? Dua-duanya baca Quran. Cobalah baca Al-Baqarah di rumah ya. Surat Al-Baqarah panjang. Ngemodal atuh hadirin. Baca Quran. Sing ikhlas. Begini caranya. Jadi cara baca Quran yang bagus itu bukan sibuk dengan baca Qurannya saja. Tapi sibuk ingin diterima bacaannya. Beda ya. Ingin baca Quran dan ingin setiap baca Quran diterima oleh Allah. Jadi fokusnya bukan baca Quran, fokusnya baca Quran yang diterima oleh Allah. Ya Allah, wahai yang maha melihat, saya berniat membaca Al-Quran-Mu. Terima ya Allah, setiap huruf yang dibaca membuat Engkau ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Udah 3 huruf tuh. Plus bismillah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Niat yakin Allah menyimak, mendengar. Allah tahu kita lagi baca Quran. Tahu tidak? Allah tahu niatnya agar setiap huruf diterima Allah. Selain pahala, dosa berguguran, hati jadi bersih. Percayalah Pak. Masalah kita tuh jauh dari Quran. Jarang baca Quran. Udah gitu kita baca terjemahnya. Kalau baca Quran dapat pahala dan bergugur dosa. Kalau kita baca dengan terjemahnya ada tambahan. Dapat hidayah. Petunjuk dari Allah, makin ngerti. Ingat teori ini enggak nih? Coba lihat. Apa yang ada di tangan ini? Nah, kalau tidak tahu kayak gitu, bingung, pelanga, pelongo, ngomong juga ragu. Apa yang ada di tangan ini? Apa? Nah kalau tahu kayak gitu, mantep aja. Plastik. Plastik bukan? Uang bukan? Apa? Ada isinya atau kosong? Hah? Gimana? Tuh di sini. Saya nggak boleh bohong. Bahaya nih. Aduh. Ini saya bukan sulap ya, awas. Nanti jadi ganti profesi. Jadi kalau tahu itu mantep. Nah sama dengan Quran. Bedanya Quran kalau tidak paham berpahala. Tapi kalau paham jadi mantep hidupnya. Jelas? Tadi ceramah di Al-Hakim. Coba ke pembawa acara. Kenal A'agim, coba sebutkan. Saya kenal A'agim, penceramah, begitulah. Sejauh dia mengenal. Bagus. Coba sekarang sebutkan tentang Acep. Acep.
Ya jelaskan Acep. Bingung. Pasti bingung, dia tidak tahu siapa Acep. Acep tuh teman SMA saya. Gak tahu apa-apa. Bagaimana nyebut Acep? Maaf yang namanya sama Acep ya. Bagaimana menjelaskan Acep? Tahu juga tidak. Bagaimana menyebut nama Allah? Bagaimana mengingat Allah kalau tahu juga tidak? Seperti ini tadi, kosong. Makanya baca Quran kalau ingin bersih hati lengkap dengan artinya. Setuju? Apalagi yang bisa membuat bersih hati? Istighfar. Setiap dosa seperti tetesan noda dihapusnya oleh istighfar. Rasulullah SAW pernah suatu saat merasa tidak nyaman hatinya, 100 kali istighfar. Dalam memberikan tausiah, 100 kali Rasulullah istighfar sallallahu alaihi wasallam. Istighfarlah hadirin yang banyak. Dosa kita tuh setiap waktu ada terus. Hapus segera dengan istighfar. Jalan ke sini, lihat yang di depan. Ini bulan kemarin pakai kerudung ini. Sekarang ini lagi astagfirullahaladzim. Lihat kerudung orang aja istighfar. Lihat ini, loh ini segede gini berapa kuintal. Istighfar, astagfirullah. Mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir, mulut bicara cenderung jadi dosa. Makanya jadi dikit aja istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Hati tidak enak. Astagfirullahaladzim. Pasti karena dosa. Ingat yang 6. Yang 6 ciri buah dari dosa. 1, capek. Kalau capek, hati capek. Segera astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Sakit. Astagfirullah. Ya Allah. Ini kenapa kok ambeien begini, astagfirullah. Syariawan, astagfirullah. Ini jerawat tumbuh lagi, aki-aki jerawatan, astagfirullah. Semua penyakit bisa diundang. Mungkin virus, bakteri, sebetulnya dosa yang mengundangnya. Apalagi cemas. Lagi cemas, astagfirullahaladzim. Allah ngasih alarm nih, dosa kita tuh berbuah cemas. Ingat cemurus, cemas terus menerus. Kalau kita cemas normal, tapi kalau cemas terus menerus itu dosa itu. Astagfirullah, ya Allah, kenapa saya cemas sekali? Tiap lihat suami saya cemas, tiap lihat istri cemas, takut dimarahin, lihat anak cemas, takut astagfirullah. Udah cemas, istighfar. Kalau udah nggak enak, istighfar. Itu obatnya. Gini ya, musibah itu diundang oleh dosa. Yang menghilangkan musibah itu tobat. Di antara tobat itu istighfar. Capek, sakit, cemas, sedih. Sedih, ingat yang udah meninggal sedih. Ingat, aduh dulu itu dia rumahnya rumah saya, sekarang udah dijual, sedih. Sedih, ada yang sedih terus menerus. Ini karena dosa. Sedih itu normal, tapi kalau tidak bisa move on, kebelenggu dosa. Istighfar. Ampun ya Allah, saya masih belum ridho ke takdir. Astagfirullah, ya Allah, saya masih lengket dunia. Enggak adanya dunia bikin sedih. Astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar. Apalagi diganggu orang. Nanti ada yang menghina, yang ngejek, yang memfitnah, yang nipu, yang nyopet. Pernah enggak? Pernah enggak diganggu orang lain? Pernah ada yang ganggu? Tidak. Itu apa yang mengundangnya? Dosa. Suami tiba-tiba marah, istri tiba-tiba cemburu. Bagaimana obatnya? Kenapa enggak jawab sih? Istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Saya udah capek-capek ngepel. Kata suami, ini
Enggak bersih. Jangan keras istighfarnya. Astagfirullah, bukan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pasti karena dosa saya. Ngasih nasihat ke istri, Bu, ibu tuh harus benar-benar jaga bersih hati. Pak, sebelum Bapak nasihatin istri, Bapak udah praktek belum? Astagfirullahaladzim, nasihat enggak mempan. Astagfirullah. Anak sholat dibangunin susah bagaimana? Jawab, astagfirullah ya Allah, ini teh dosa saya yang membuat anak-anak nggak pada nurut. Astagfirullah, ampun. Begitu hadirin. Jadi tiap ada gangguan, tiap ada yang ngeganggu kita dalam bentuk apapun, bawanya ke istighfar. Jadi banyak kita istighfar tuh. Pas lagi duduk, ternyata jarum pentul ya. Bagaimana? Marah jangan. Ini jarum pentul siapa? Percuma. Astagfirullahaladzim. Ternyata 5. Astagfirullahaladzim. Loh, para sahabat Nabi itu naik kendaraan, naik unta, naik kuda, kudanya rewel, tebak apa yang dilakukan? Ini kuda nggak nurut-nurut nih. Apa yang dilakukan? Istighfar. Istighfar. Kuda itu nggak mempan gitu, suruh maju malah mundur, ya nggak? Belok ke kanan malah ke kiri, susah. Astagfirullah, ini pasti ada dosa. Begitu hadirin, jangan sibuk merasa sebagai korban. Kita itu korban keburukan kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat buruk, jahat, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Obatnya adalah istighfar. Jelas? Jadi kalau suami menjengkelkan, ibu gimana, Bu? Pelan atau keras? Astagfirullahaladzim. Pak. Jadi Bapak harus bagaimana, Pak? Sebelum ada masalah. Pak. Terus ajalah. Bersih, kalau hati bersih, hati jadi tenang. Allah cabut tuh. Gini, kenapa hati sempit? Karena disempitkan oleh Allah. Hati ini dikuasai oleh Allah. Muqallibal qulub, yang membulak-balik hati. Dibikin sempit, nyesek. Dibikin lapang, enak. Dibikin galau, sengsara. Makanya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Jalan macet, istighfar, astagfirullah. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajat. Hatinya tuh dibuat tenang. Allah kan tahu. Jadi istighfarnya juga jangan basa-basi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kan sama dengan maafin. Pakai tema astagfirullah ya Allah. Tadi ada yang minta-minta. Malah nyebut maaf, nggak ada uang kecil. Terus kata yang minta-minta, uang besar juga nggak. Uang besar juga nggak apa-apa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada kucing, heok. Terus kita mau ngasih asin, jambar roti, tapi kelihatannya enak, dimakan oleh kita. Jadi kucing bengong. Bagaimana? Istighfar, sudah melukai perasaan kucing. Kucing kan jadi kronis mahnya. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Tetap dosa ke kucing juga. Kucing kan makhluk Allah. Astagfirullah. Apalagi supaya penggugur dosa, banyak penggugur dosa lainnya. Di antaranya subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu berguguran dosa seperti gugurnya daun-daun. Jadi daripada ngobrol, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sambil lari subhanallah walhamdulillah, itu dosa berguguran. Sambil bersepeda, sambil berkuda, sambil olahraga, jangan lepas dari zikrullah kalau mau hatinya bersih. Setuju tidak nih? Satu. Yang kedua, bagaimana kalau dibersihkan jangan dikotorin. Apa yang membuat kotor hati? Nih, mata. Dari mata turun, tahu kan benar. Kalau matanya kotor, hatinya. Makanya kalau orang ingin bersih hati, jaga pandangan. Hati-hati. Dulu zaman saya SMA, mau maksiat tuh rada susah. Ya kan Pak? Kayaknya Bapak sejaman sama saya nih kan. Dulu tidak ada ini. Ngelihat orang kelamaan, ketahuan. Sekarang lihat aurat orang, lihat istri orang, lihat suami orang. Di sini ada. Apa yang sangat ditutupi bisa kebuka di sini. Kalau kurang iman, ini yang mengotori hati. Katanya orang Indonesia 5,5 jam buka media sosial. Terus aja gini. Tapi giliran ada yang ngaji, bismillah, di skip. Ngaku. Bu, hati-hati loh Bu. Wajah suami ibu cakep atau tidak tergantung HP ibu. Kalau ibu lihat para aktor yang ganteng-ganteng, lihat suami, innalillahi. Bapak-bapak, sok soleh ke masjid, di masjid nyumput, gini lagi. Sekarang dengan adanya ini, kalau tidak hati-hati, jadi senang menyendiri untuk berbuat maksiat. Padahal tidak ada yang tersembunyi. Ingat ya, pernahkah kita sendirian? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu jinah mata, khianat mata, dan yang disembunyikan di hati. Hati-hati nih, bisa hancur hati kita, bisa busuk. Bukan tidak boleh punya HP, tapi kalau tidak hati-hati, ini penghancur hati kita. Tapi ini juga yang bisa mencahayai hati kita kalau yang dilihat yang baik-baik. Jelas Bu? Saya nggak tahu kalau ibu-ibu kayak apa ya, tapi kalau lelaki, bro, bro, hati-hati. Kenapa susah khusus sholat? Kenapa susah tahajud? Kenapa doa tidak nikmat? Kenapa malas baca Quran? Karena matanya banyak berzina. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Beneran Pak? Ingat cerita yang lalu, ada bapak-bapak nanya, Ustadz kenapa ya saya tuh kalau ketemu istri saya kurang nyengsreng. Apa bahasa Indonesia nyengsreng? Saya nggak enak nyebut kurang gairah ya nggak? Tapi kurang nyengsreng lah. Kenapa? Mungkin istrinya budug atau eksim. Oh tidak, istri saya perawatan prima. Atau mungkin punya kelainan jiwa. Oh tidak, istri saya baik. Tapi saya tuh kurang greget aja. Lalu kata Ustadz, berarti Bapak tidak jaga pandangan. Loh, Ustadz tahu dari mana? Berarti iya kan? Karena orang yang
sering melihat yang haram, dengar nih, orang yang banyak lihat yang haram, maka yang halal jadi tidak menarik. Kenapa jadi pada stres begini Bapak-Bapak? Ini ujian terbesar di sini nih. Enggak sengaja lihat aja kelihatan. Udah gitu jadi sengaja. Tolong jaga pandangan. Kalau wanita lihat lelaki gimana sih? Jawab. Kalau wanita lihat lelaki gimana? Oh biasa aja. Oh. Biasa aja gitu ya. Oh. Ya udah kalau gitu. Aneh ya. Kok nggak cocok dengan Quran ya? Kalau di Quran ini kita ajalah lelaki ya. Nggak ngaku juga terserah. Sepengetahuan saya di Quran itu ada cerita tentang Nabi Yusuf. Sangat keren. Zuleha, ini istri orang nih. Naksir sama Yusuf. Sampai robek baju Nabi Yusuf. Ketahuan tuh oleh suaminya. Oh, tapi ada orang yang bilang, orang bijak, kalau baju depannya yang robek, berarti lelakinya nih yang ngaco. Tapi kalau baju belakang yang robek, berarti perempuannya yang ngaco. Ternyata akhirnya terbukti. Zulaiha lah yang ngebet sama Yusuf. Heboh tuh. Zulaiha udah punya suami, ngegangguin bujangnya. Gitu ya, gibah di mana-mana. Zulaiha mengundang Bugib. Tahu Bugib? Ibu-ibu gibah ya. Dikumpulkan. Ini cerita Quran hadirin. Dikasih buah-buahan, dikasih pisau. Zulaiha gitu-gitu amat. Lagi ngupas buah, dipanggil itu Nabi Yusuf. Masuk. Oh, ada luka tangannya. Itu perempuan semua. Laki-laki nggak gitu-gitu amat ya kan. Sok mau nggak ngaku, saya lebih percaya ke Quran. Untung di sini nggak ada yang begitu ganteng ya. Ibu, jangan suka lihat-lihat wajah suami orang, nggak halal. Tapi saya lihat wajah suami saya bosan. Istighfar, Bu. Itu rezekinya. Lanjut. Ini, jaga telinga. Ini nih, hati-hati jangan segala didengar. Telinga juga mudah mengotori hati. Tidak sengaja saja mendengar bisa kotor. Bu, tahu nggak itu tas yang suka dibawa ke pengajian? Itu sebetulnya tas mertuanya. Nggak sengaja dengar. Kita lihat langsung mertua kotor hati. Orang yang suka ngobrol, banyak menceritakan banyak hal, itu masuk ke otak, masuk ke hati. Rugi. Jangan suka banyak ngobrol dengan orang yang perkataannya tidak terjaga. Resikonya hati kita jadi busuk, jadi senang berburuk sangka, jadi senang menghina dan merendahkan orang. Hati-hati, ibu bapak, jauhi orang yang perkataannya tidak baik. Akan merusak hati kita. Benar? Enggak keren banyak ngobrol tuh. Apalagi ngobrol dengan orang yang tidak bisa jaga lisan. Kita akan ikut kotor hati. Dengar, dia menceritakan kejelekan orang. Kita dengar sama dosanya kalau kita mengiyakan. Bu, tahu nggak tetangga kita itu, orang itu pelit, sombong, banyak hutang. Iya, jadi itu dua-duanya. Yang ceritanya panjang, karena kalau nggak ada yang dengar dia nggak ngomong, ya kan? Makanya orang yang gibah
dan yang mendengarkannya sama dosanya. Jadi gimana dong kalau ada orang yang ngomong gibah, minta izin aja ke belakang. Aduh maaf ya saya mau ke belakang, dia nggak mungkin ikut, ya kan? Di belakang kan luas, ada lapangan, ada warung. Dah, suruh ngomong sendiri aja. 3. Ini Bu, penghuni neraka itu sebagian besar karena yang ada di antara 2 rahangnya dan 2 kakinya. Artinya penghuni neraka sebagian besar karena lisan dan kemaluannya. Karena mulut dan perbuatan zinahnya. Tapi mulut lebih dulu, karena ini lebih banyak. Ingin bersih hati? Ini pertanyaan. Ingin bersih hati? Saum bicara. Saum dari perkataan sia-sia. Kalau di pesantren namanya saum dari duzol kakosi. Apa? Duzol kakosi. Ulangi. Dari dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Yang paling aman dalam hidup ini cuma 2. Falyakul khairon au liyasmut. Kalau mau bersih hati, cuma 2 pilihannya. Berkata baik atau diam. Makin banyak bicara, makin berpeluang kotor hati. Itu bicara terus. Kalau saya diam terus di sini jadi masalah. Bukan tidak boleh bicara, tapi bicara baik atau diam. Ingat ada 4 tingkatan. Bicara baik itu paling utama. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Di bawahnya ini adalah bicara sia-sia dan bicara maksiat. Orang yang banyak bicara ini tidak bisa bicara baik. Apa itu bicara baik? Zikrullah. Doa, baca Quran, zikir, wirid, apapun yang menyebut nama Allah dengan niat benar itu adalah perkataan baik. Yang kedua, bicara baik adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Jadi ini ceritanya nih, sekarang ini saya lagi berkata baik, berusaha begitulah. Karena yang disampaikan ada zikrullah dan ngajak semua jamaah kepada kebaikan dan mengingatkan jamaah untuk meninggalkan kemungkaran. Inilah yang membuat selamat. Sia-sia tidak selamat. Makanya Bu, Pak, stop celetak-celetuk. Ulangi. Kurang kompak. Stop apa Bu? Jangan bunyi kecuali yakin perkataannya baik. Stop celetak-celetuk. Stop banyak komentar. Ingin hatinya bersih, jangan celetak-celetuk. Ingin hatinya bersih, jangan segala dikomentari. Walaupun tahu, kalau tidak ada saum. Itu bagus ya. Oh iya, alhamdulillah. Oh itu bagus ya. Biasa aja. Jadi sakit hati. Ini saya beli ini bagus ya. Bagus, berapaan Bu? 100.000. Rugi. Saya kemarin beli 60.000. Jadi sakit hati. Jadi enggak bahagia. Tahu enggak orang yang komentar negatif itu artinya apa? Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi. Nah orang yang kurang cerdas emosi, cirinya itu
Bicaranya tuh bikin nggak enak suasana. Ketemu teman, kok udah meninggalkan dunia hitam, maksudnya udah beruban, jadi disangkanya ahli maksiat. Stop segala dikomentari. Stop segala ditanyakan. Jangan nanya kalau tidak penting-penting amat. Jangan nanya kecuali yang manfaat. Jangan ditanya kecuali yang jadi amal soleh. Tidak harus kita tahu segala hal. Tidak harus ya. Waktu kita terbatas, kita hanya harus tahu yang bisa meningkatkan iman dan yang jadi amal soleh. Siapa ya kira-kira presiden Nigeria? Mau apa ngurusin Nigeria, ya kan? Kita udah lulus SD, betul nih. Di kutub tuh berapa derajat ya, mau apa nanyain kutub kalau kita enggak ada manfaat, kecuali manfaat. Jelas? Nggak usah pengen tahu segala macam. Bu, kalau rumah ibu cicilannya berapa tahun lagi? Mau apa? Mau ngebayarin? Nggak usah nanya berat badan, umur, ukuran kaki yang bisa bikin nyesek. Nggak usah nanya. Ibu anaknya berapa? Emang udah punya anak? Tidak semua wanita udah dititipin anak oleh Allah, betul tidak? Ibu suaminya di mana? Emang udah punya suami? Belum tentu. Mungkin sudah meninggal, mungkin sudah pisah. Udah nggak usah segala ditanya. Setuju? Ini nih daerah ini nih yang suka banyak nanya. Ada yang lagi nelepon, hah? Apa gimana? Ibu di sebelahnya, ada apa? Ada apa? Diam. Pakai ikut campur. Kalau memang akan kasih tahu, dikasih tahu, diam aja. Nggak usah nanya-nanya, ini lagi ditagih hutang. Jelas? Tidak usah segala dibahas, Bu. Ibu, nggak usah segala dibahas. Ini terutama lelaki yang udah nonton sepak bola, udah nonton, udah bobok sana, nggak usah dibahas, kan udah nonton. Ini mah dibahas, harusnya dua sama nih. Harusnya dua sama gimana, udah jelas 2-0. Aneh. Ini pemain ini harusnya nggak main, udah jelas main. Kacau, suka ada yang suka ngebahas yang begitu. Coba. Kalau presidennya bukan yang ini, udah jelas ini presidennya. Coba kalau wakilnya, udah gak mau ikut campur. Masa kenapa begini ini? Panitia, jangan menjebak. Udahlah gak usah segala dibahas ya kan. Jatuh enggak, apa enggak, udah tinggal panitia dikurangi gaji. Jangan segala diperdebatkan. Enggak usah berdebat. Ingat janji Rasulullah, aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ini perdebatan yang mubazir ya, yang ditinggalkan. Aku jamin rumah di tengah surga, tadi di pinggir, bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah yang paling tinggi di surga, bagi yang paling mulia akhlaknya. Jangan segala berdebat ya. Untuk tetek bengek yang kecil di mana itu, ini jarumnya harusnya warnanya biru, enggak, ini warnanya ungu, ribut, udahlah biarin. Mau ungu, mau biru, yang penting jarum pentul, beres. Setuju Pak? Bapak mau olahraga sama istri, tiba-tiba istri, nggak jadi Pak, mendingan kita di rumah. Udah tinggal duduk aja di rumah. Ini Bapak udah siap-siap, jangan rewel, tinggal buka aja sepatunya. Enggak worth it lah, enggak. Kebersamaan itu mahal. Kebersamaan itu mahal, ketemunya jarang, tiap ketemu berantem. Mau apa?
Kopea nggak ada, ya udah tinggal pakai taplak atau apa beresin. Dibuat simple urusan itu, setuju? Dibuat sederhana, dibuat lebih ringan. Itu yang membuat enak tuh. Jelas Bu? Ini Bapak, istri masak, terlalu asin. Tinggal kumur-kumur. Hah? Apa sih rumitnya? Lelaki, jangan rewel. Jadi lelaki jangan rewel. Biar itu bagian yang lain aja. Apa lagi? Tenang, rileks. Terima kasih. Kayak barusan saatnya tanya jawab. Tinggal tanya jawab aja. Apa susahnya, betul tidak? Walaupun belum tamat. Senang kan? Jangan dibikin ribet. Ayo tanya jawab. Kan tidak harus saudara yang nanya. Saya kan bisa nanya sendiri, ya kan? Apalagi hati, Pak. Ada permohonan dari jamaah untuk mendoakan almarhumah atas nama Amalia Katartika binti Nggak jelas suaranya. Nurman. Sini, nggak jelas. Suaranya nggak jelas, punten. Nggak jelas ya? Ya tenang aja, ya. Minta didoakan. Oh iya, kita doakan insya Allah. Tidak semua orang biasa ke depan begini ya kan. Terakhir, jaga hati ya. Mau tahu jaga hati yang paling penting supaya hati bersih, mau tahu tidak? Kata kuncinya sederhana. Jangan berharap kepada makhluk. Kalau ini bisa dijaga, Masya Allah, dampaknya luar biasa. Karena selama ini pengotor hati terbesar adalah berharap dari makhluk. Benar? Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi, ingin diperlakukan spesial. Makin berharap dari makhluk, udah mulai bermasalah hidup kita. Kalau mau hidup kita sederhanakan. Ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah. Kalau mau sesuatu, minta ke Allah dulu. Baru kalau mau bilang ke orang boleh. Tapi nggak usah pakai harap-harap. Mau minta tolong, minta ke Allah. Minta tolong ke orang boleh. Tapi nggak usah ngarep hatinya ke orang. Karena tidak ada satupun nikmat yang bisa datang kecuali dengan izin Allah. Jelas? Jelas? Ibu, mau bahagia? Yang jelas Bu, kalau mau, kalau enggak. Mau? Jangan berharap dari siapa? Dari makhluk. Ibu mau dandan di rumah, dandan aja, nggak usah pakai nanya. Mas, bagaimana? Mulai masalah kan? Kata suami, ya lumayan. Dasar suami ribut. Mau masak, masak yang terbaik. Mau dimakan, mau tidak, mau dipuji atau tidak. Yang penting masakan ibu diterima oleh Allah. Aduh Bu, maaf ya, saya nggak sempat makan. Oh iya nggak apa-apa Pak. Lepas hati ini. Masakannya kayak gini kurang enak. Oh ya insya Allah nanti diperbaiki lagi. Bebas hati ini. Gelisah, resah, luka, sakit, jengkel, marah. Penyebabnya berharap dari makhluk. Begitu juga ini. Aki-aki ini ya. Doa itu Pak, doa panjang umur. Jangan berharap dari yang itu ya. Lakukan terbaik jadi seorang lelaki, dah cukup. Kita fokus bagaimana saya berbuat supaya
Allah yang maha melihat, ridho, nerima, cukup. Bapak baik ke istri bukan supaya istri baik ke bapak, bukan. Supaya Allah ridho. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati istri. Jangan sibuk cari penilaian makhluk, gak ada gunanya. Sibuk Allah yang maha melihat. Lakukan apapun yang terbaik, ya Allah, terimalah apa yang bisa saya lakukan ini. Bu, saya dapat rezeki segini. Hah, cuman segini Pak? Ya sementara ini segini. Insya Allah nanti dari dulu juga ngomong gitu terus. Ya insya Allah doakan. Di sini segede gini. Tapi ya Allah, terimalah yang saya lakukan ini. Ampuni ya Allah saya. Istri atau saya? Saya dulu. Ampuni saya ya Allah. Sekira kepahitan ini diundang oleh dosa saya. Dan ampuni istri saya ya Allah. Jangan ribet dengan penilaian orang. Jangan ribet dengan pemberian orang. Allah. Kalau bisa lepas berharap ke makhluk, lihat. Di kantor jangan ribet dengan penilaian atasan. Lakukan aja yang terbaik. Gak akan kemana-mana kok. Lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlu tidak? Gak perlu. Allah pasti ingat. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kita? Jawab, enggak perlu sama sekali. Kita dilupakan, biarin. Memang kita akan dilupakan. Enggak lama. Enggak lama. Enggak lama kita diingat orang. Enggak lama Pak. Nanti meninggal juga orang mulai pada lupa. Betul tidak? Dan mau ngapain ingin diingat-ingat orang? Enggak penting. Yang penting diingat oleh Allah, penguasa langit dan bumi. Jangan mati-matian pengen diakui orang. Mau ngapain? Capek-capek. Dah, Tuhan kita Allah, bukan orang. Setuju? Enak. Harus dilatih. Dilatih. Gak ada sakit hati insya Allah nanti. Jelas Bu? Ibu? Bagaimana kalau mertua kurang begitu menghargai? Gak ada yang jawab. Terserah ibu, terserah, saya emang gak mau kotor hati. Mau jawab boleh, mau enggak juga gak apa-apa. Saya tidak berharap. Nadanya nada berharap Pak. Bismillah. Kurangin ya. Ini lihat berita-berita yang gak perlu lewat. Gak perlu semua berita dilihat. Ini juga dikurangin. Maksudnya gak usah segala dipikirkan kecuali segera kembalikan ke Allah. Dikit-dikit ada Allah. Dikit-dikit Allah yang nolong. Dikit-dikit Allah yang baik. Itu aja. Hati dijaga. Tidak berharap ke makhluk, insya Allah. Banyak yang harus kita bahas tapi mudah-mudahan itu yang manfaat. Doanya Allahumma inni as'aluka qalban salim. Ya Allah, hamba mohon padamu qalbun salim. Pendek. Kalau sering dibaca, Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan segera memasuki tanya jawab. 12 menit lagi kajian ini berakhir. Berarti ada sekitar 10 menit untuk diskusi. Dan sambil diskusi, sambil bersedekah. Ya. Ya Allah, wahai yang maha menatap, terimalah sedekah kami ini. Jadikan sedekah ini benar-benar membuat Engkau ridho, penggugur dosa, penolak bala, dan pembuka aneka karunia. Amin ya rabbal alamin. Sedekah. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin bertanya. Yang mana nih? Izin bertanya.
Ya, Pak. Pertanyaan saya ini terkait dengan kondisi negeri ini yang lagi hangat-hangatnya. Bismillah. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar hati kita tidak benci atau dengki dengan kondisi pemerintah yang sekarang ini yang nggak sportif, yang zalim dan sebagainya. Terima kasih. Bagaimana kondisi negeri, posisi kita, Ya. Uh, si- sikap cara kita terhadap negeri ini? Ya, cara kita menanggapi pemimpin negeri ini yang nggak kurang mendukung lah gitu. Ya, Terima kasih. memang terima kasih, Dek. Negeri ini teh besar, Dek. Rakyatnya 270 juta. Ribet sekali ya. Dulu suka banyak mikirin negeri ini. Jadi jerawat hasilnya. Pusing. Sesudah sekian lama, kesimpulannya sekarang mah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini, apa yang ingin negeri ini jadi baik, adakan pada diri dulu. Misalkan kesel banyak yang korupsi, kita jadi orang jujur. Ajak keluarga jujur. Kita kesel banyak kekerasan, kita jadi orang yang tidak keras, kasar. Jadi ingin memperbaiki negeri ini, mulailah dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Itu deh. Kecuali kalau Ade punya posisi yang memungkinkan. Misalkan Ade sebagai wakil presiden. Saya mah wakil RT juga enggak, ya udahlah. Sesuai, saya juga berusaha sesuai bagian dakwah. Nah gimana deh? Maaf, saya sudah ikut demo dari tahun 98 tuh. Reformasi demo tuh dulu Pak. Di mana? Gedung MPR, tapi sama bagian nyapu aja dulu juga ya. Bebersih kalau demo bagian nyapu. Diganti, ganti, sama deh. Jadi maaf ya kalau saya, ya udahlah. Saya cari yang lebih memungkinkan di usia ini, ngedidik anak, ngedidik santri. Mudah-mudahan nanti santri jujur, takut ke Allah. Tapi kapan jadinya ya nggak tahulah, kita udah mati mungkin. Tapi kalau nanti santri-santri yang jujur, yang pinter, yang akhlaknya baik, jadi mudah-mudahan bangsa ini, saya percaya pemerintah juga mati-matian berusaha, tapi nggak gampang deh, nggak gampang. Ya kan Pak? Emang Bapak siapa? Pusing Pak? Wah pusing. Saya dengar curhat dari para, susah katanya, susah ribet banget. Jangankan di pemerintahan, urusan dengan pemerintahan aja jadi pusing juga. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan, minimal doa. Doakan Pak Prabowo-nya supaya dibimbing Allah. Gimana wakilnya didoakan juga, doakan ya. Supaya diberi tempat yang pas sesuai dengan kemampuannya. Kalau Bapak kenapa gitu? Kalau memang kemampuannya jadi wakil presiden, mudah-mudahan jadi yang bagus. Tapi kalau kemampuannya bukan di sana, diberi tempat yang pas, adil Pak. Karena pusing Pak. Diberi beban yang tidak sesuai itu berat. Jadi kita minta yang adil aja. Ya, Ibu mau nanya. Silakan Bu. Ada 2 menit. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya, ada seorang istri bertanya kepada suaminya mau makan apa. Tapi jawabnya kasar karena dia sedang nonton bola. Kebetulan orangnya ada. Jadi gimana Bu?
Jadi ada seorang istri bertanya, mau makan apa Pak? Tapi dijawabnya kasar. Begitu. Kadang dia lagi nonton bola. Begitu. Tuh jadi gimana pertanyaannya? Kadang bertanya istrinya, Pak mau makan apa? Begitu. Terus kata suami, Kata suaminya, gol gitu. oh, bukan jawabnya kasar. Kasar gitu loh. Jadi ibu mau gimana coba? Ya bertanya, ya atau entar gitu. Jawabannya pengennya seperti itu. Ibu jadi sakit hati kan? Seperti itu. Karena ibu ngarap-ngarap suami ngomongnya sesuai halus. Mending ibu aja yang halus ya kan? Ha. Ibu. Itu teh yang milih suami siapa sih? Gini Bu, tugas kita itu bukan memaksa orang lain sesuai dengan keinginan kita. Karena orang lain di luar kekuasaan kita. Tugas kita tuh memaksa diri kita sesuai dengan keinginan Allah. Pak, mau dimasakin apa? Nggak mau, Bapak lagi sibuk nih. Ya udah ibu nggak usah sakit hati. Tinggal baca Quran, baca surat Al-Baqarah. Nanti pergi tuh jin-jinnya ya enggak. Tapi sudah saya baca malah suami saya yang pergi. Berarti dia jinnya. Bu, doakan suami. Lelaki itu kelemahannya kalau lagi fokus Bu, nggak bisa dengar yang lain. Kelemahannya itu, ibu harus ngerti aja ya. Ibu, saya udah lapar, tinggal makan Bu, dibuat sederhana. Ya, udah, segitu aja. Saya nggak mau ikut pusing ya. Terima kasih Ibu, ini ramai begini, terima kasih ya. Insya Allah tahun depan kita jumpa lagi. Ya kan? Saya mohon maaf selama setahun ini. Kita jumpa tahun depan insya Allah ya. Jagalah hati karena inilah yang akan menentukan amal kita diterima atau tidak. Kita masuk surga atau tidak adalah hati. Jangan hanya fokus kepada beramal, tapi fokuslah agar amal kita diterima oleh Allah. Dan kuncinya bersihkan yang sudah terjadi serta cegah dengan apapun yang bisa mengotori hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai Allah yang maha baik, wahai pencipta penguasa langit dan bumi yang maha mulia, Engkaulah yang menciptakan kami ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni ibadah kami sangat jarang sekali khusyuk. Ampuni amal-amal kami sangat jarang ikhlas. Ampuni ya Allah kami jarang bersyukur. Padahal nikmat dari-Mu melimpah setiap saat. Bahkan Kau lihat betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah,
Ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Ampuni kami sering menyakiti orang tua. Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Bagaimanapun keadaannya, kami anaknya. Ampuni seluruh dosanya. Sayangi, bahagiakan, muliakan ya Allah. Di dunia wal akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang kuat iman, yang bagus ibadahnya, keluarga yang khusyuk sholatnya. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah. Ampuni segala keburukan akhlak kami kepada pendamping hidup. Ampuni segala keburukan akhlak kami kepada anak-anak. Titipkan kepada kami anak yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Jadikan keluarga kami keluarga penuh barokah, yang istiqomah, husnul khotimah, bisa kumpul jadi ahlul jannah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan ya Allah. Dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang Engkau ridhoi. Berikan ketenangan yang hatinya selalu resah gelisah. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Allah. Jadikan yang sudah wafatnya penuh kemuliaan husnul khotimah. Jadikan saudara kami yang wafat Engkau lapangkan kuburnya ya arhamar rahimin. Engkau terima amal solehnya. Engkau jadikan ahlul jannah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang mendambakannya. Berikan keturunan terbaik yang menantikannya. Berikan kemudahan urusan yang membawa maslahat dunia wal akhirat. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan keislaman kami sebelum ajal kami datang. Ya Allah, tolong saudara kami yang teraniaya di bom jurumi manapun. Khususan di Palestina dan saudara kami yang ditimpa musibah. Engkaulah yang kuasa menguatkan imannya. Engkau pula yang kuasa melepaskan dari segala bala musibahnya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Para pemimpin yang adil, para pemimpin yang jujur, para pemimpin yang istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.